Puji Tuhan saudara, Shalom dan selamat pagi bagi saudara-saudaraku terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Bertemu kembali dalam program Renungan Pagi dan Doa Pagi, di mana melalui program ini setiap hari saudara akan didoakan dan saudara akan diteguhkan melalui kebenaran firman Tuhan. Kalau saudara rindu berlangganan dengan program ini, silakan lihat tombol subscribe di bawah video ini saudara. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Kalau saudara rindu memberkati karena saudara diberkati melalui program ini, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara, kita akan berdoa buat firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama sebelum kita akan berdoa bersama. Bapa yang baik, saat ini Tuhan kami sungguh bersyukur buat hari yang baru, buat kesempatan yang Tuhan beri bagi kami, di mana pada hari ini sebelum kami akan melaksanakan segala aktivitas kami, terlebih dahulu kami akan dikuatkan oleh firman-Mu. Kami akan merenungkan firman-Mu. Berfirmanlah ya Tuhan, berkati setiap anak-anak-Mu yang sedang mendengarkan program renungan pagi ini. Berkati hidup mereka, hati dan pikiran mereka melalui kebenaran firman-Mu. Kuatkan mereka, teguhkan mereka melalui kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Dan Tuhan juga yang mengurapi hamba dalam menyampaikan firman-Mu. Terima kasih Bapa yang baik, kami sungguh bersyukur buat kebaikan Tuhan di pagi hari ini. Dan dengan penuh sukacita, dengan penuh kerinduan, kami mau renungkan firman Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Ya, amin. Adapun teks firman Tuhan yang saya rindu kita renungkan bersama sebelum kita akan melaksanakan segala aktivitas kita di sepanjang hari ini saudara, adalah dari Lukas pasal yang ke-12 mulai ayat 1 sampai ayat yang ke-12. Saya akan membacakan firman Tuhan ini dan menjelaskannya secara ekspositori saudara. Siapkan hati dan pikiran saudara, pastikan saudara benar-benar diberkati oleh firman Tuhan di pagi hari ini. Lukas pasal yang ke-12 ayat 1 sampai 12. Demikian firman Tuhan. Pengajaran khusus bagi murid-murid. Sementara itu, beribu-ribu orang banyak telah berkerumun, sehingga mereka berdesak-desakan. Lalu Yesus mulai mengajar pertama-tama kepada murid-muridnya. Katanya, waspadalah terhadap ragi, yaitu kemunafikan orang Farisi. Tidak ada sesuatu pun yang tertutup yang tidak akan dibuka, dan tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi yang tidak akan diketahui. Karena itu, apa yang kamu katakan dalam gelap akan kedengaran dalam terang, dan apa yang kamu bisikkan ke telinga di dalam kamar akan diberitakan di atas atap rumah. Aku berkata kepadamu, hai sahabat-sahabatku, janganlah kamu takut terhadap mereka yang dapat membunuh tubuh, dan kemudian tidak dapat berbuat apa-apa lagi. Aku akan menunjukkan kepadamu siapa yang harus kamu takuti. Takutilah dia yang setelah membunuh mempunyai kuasa untuk melemparkan orang ke dalam neraka. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, takutilah dia. Bukankah burung pipit dijual 5 ekor 2 duit? Sungguh pun demikian, tidak seekor pun daripadanya yang dilupakan Allah. Bahkan rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Karena itu janganlah takut, karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Aku berkata kepadamu, setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, Anak Manusia juga akan mengakui dia di depan malaikat-malaikat Allah. Tetapi barang siapa menyangkal aku di depan manusia, ia akan disangkal di depan malaikat-malaikat Allah. Setiap orang yang mengatakan sesuatu melawan Anak Manusia, ia akan diampuni. Tetapi barang siapa menghujat Roh Kudus, ia tidak akan diampuni. Apabila orang menghadapkan kamu kepada majelis-majelis atau kepada pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa, janganlah kamu khawatir bagaimana dan apa yang harus kamu katakan untuk membela dirimu. Sebab pada saat itu juga Roh Kudus akan mengajar kamu apa yang harus kamu katakan. Puji Tuhan saudara, konteks dari firman Tuhan yang telah dibacakan kepada setiap saudara di pagi hari ini adalah di mana Tuhan Yesus mengajarkan kepada murid-muridnya bahwa mereka harus takut kepada Allah. Bahkan dia menegaskan bahwa sekalipun mereka harus bertaruh nyawa, mereka harus tetap memilih untuk takut
kepada Allah. Karena dikatakan ayat 4, aku berkata kepadamu, hai sahabat-sahabatku, janganlah kamu takut terhadap mereka yang dapat membunuh tubuh, kemudian tidak dapat berbuat apa-apa lagi. Jadi sekalipun waktu itu misalnya murid-muridnya menghadapi ancaman, harus bertaruh nyawa dalam mereka mengiring Tuhan, mereka harus tetap takut kepada Allah. Kita akan belajar apa alasannya sehingga murid-muridnya harus tetap takut akan Tuhan. Dan saya rindu kita belajar hari ini, saudara, bahwa dalam perjalanan hidup kita harus takut akan Allah lebih daripada semuanya. Takut akan Allah lebih daripada semua manusia. Sekalipun mungkin manusia itu sanggup mencabut nyawa kita, tetapi takut akan Allah harus melebihi kepada takut akan manusia. Saudara, yang Yesus ajarkan di sini, bentuk takut akan Allah itu adalah hidup dalam kebenaran. Karena dia berkata, hati-hatilah terhadap ragi orang Farisi, yaitu kemunafikan. Jadi Yesus mau mengajarkan, jangan sampai engkau mengikut Tuhan ada dalam kemunafikan. Tapi harusnya kamu hidup dalam kejujuran, kamu hidup dalam kebenaran, dalam mengikut Tuhan. Itulah bukti takut akan Allah. Hari ini, saudara, mari kita lihat ke dalam diri kita. Adakah kita hidup takut akan Allah? Di mana kita hidup dalam kebenaran, kita hidup dalam kejujuran. Dalam kita mengiring Tuhan, bukan manusia yang kita takuti, bukan pendeta yang kita takuti, bukan karena kita segan kepada seseorang maka kita tidak berbuat dosa di hadapannya, tetapi karena memang kita benar-benar takut kepada Allah. Kenapa, saudara? Karena terlalu banyak orang yang masih lebih takut melihat manusia daripada melihat Tuhan. Ketika di depan pemimpinnya, di depan teman-temannya, dia tidak melakukan dosa, tapi ketika dia hanya di depan Tuhan, dia hidup dalam dosa. Itu satu bukti bahwa dia belum benar-benar hidup takut akan Allah. Sedangkan Tuhan Yesus mengajarkan, bahkan seharusnya sekalipun engkau di depan manusia dan manusia itu sanggup mencabut nyawamu, engkau harus tetap lebih takut kepada Tuhan daripada kepada manusia. Dan kita akan lihat, saudara, kita akan belajar mengapa kita harus lebih takut kepada Tuhan daripada kepada manusia, siapapun dia dan bagaimanapun kondisinya. Kita lihat ayat yang kelima. Aku akan menunjukkan kepada kamu siapakah yang harus kamu takuti. Takutilah dia. Ini menunjuk kepada Allah. Dan alasannya ditegaskan di sana. Takutilah dia yang setelah membunuh mempunyai kuasa untuk melemparkan orang ke dalam neraka. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, takutilah dia. Kenapa setiap manusia, kenapa murid-muridnya, kenapa saya dan saudara harus lebih takut kepada Allah dengan hidup dalam kebenaran, dengan hidup dalam kejujuran di hadapan Allah, daripada kepada manusia, sekalipun mungkin manusia bisa mengancam kita, saudara? Kenapa? Karena yang pertama, kita harus takut akan Allah lebih daripada semua, karena Allah bukan hanya sanggup mencabut nyawa kita, tetapi dia juga sanggup melemparkan kita ke dalam api neraka. Artinya apa? Kalau kita tidak takut akan Tuhan, kita tidak hidup takut akan dia, maka neraka yang akan menjadi bagian kita. Bayangkan, saudara, hidup di dunia ini hanya sebentar. Penuh pergumulan, penuh penderitaan, penuh masalah, penuh persoalan. Alangkah menyedihkannya jika hidup singkat dan penuh masalah, persoalan, penuh pergumulan ini akan berakhir di neraka sampai selama-lamanya. Akan berakhir dalam penderitaan sampai selama-lamanya. Saya percaya tidak ada kita yang ingin hidup kita berakhir dalam penderitaan. Di dunia ini, saudara, ada berbagai macam kehidupan. Ada orang yang di dunia akan menderita dan mati pun masuk neraka. Ada orang yang di dunia mereka menderita dalam mengikut Tuhan, tapi mati masuk sorga. Tapi ada orang yang di dunia diberkati oleh Tuhan dan kemudian mati juga masuk sorga. Artinya di dunia senang, nanti pun mereka hidup dalam kesenangan. Dan saya percaya, saudara, bahwa ketika kita memilih hidup takut akan Tuhan, Allah akan memberikan
sukacitanya, kita akan lihat nanti berkat-berkatnya, perlindungannya, penyertaannya, damainya. Sekalipun memang dalam kita menjalani kehidupan kita akan ada pergumulan, akan ada masalah, akan ada persoalan, tapi dalam menghadapi itu semua ada campur tangan Tuhan, sehingga di dunia ini pun sukacitanya menjadi bagian kita. Dan nanti ketika kita mati, kita pasti masuk sorga sampai selama-lamanya, karena Yesus yang telah menebus kehidupan kita. Itu sebabnya jalanilah hidup takut akan Dia, dengan hidup dalam kebenarannya, dengan hidup dalam firman-Nya, hidup dalam kejujuran. Jangan hidup dalam kemunafikan, seperti orang-orang Farisi yang kelihatan rohani, kelihatan begitu taat beragama, tetapi mereka memiliki ragi, yaitu kemunafikan. Biarlah saya dan saudara dalam pengiringan kita akan Tuhan, kita hidup dalam kebenarannya. Hari demi hari kita jalani dengan mentaati firman-Nya. Itulah bukti kita takut akan Dia, kita hidup dalam iman. Dan dengan demikian saudara, kelak sorga yang menjadi bagian kita. Di dunia ini ada sukacita, damainya ketika kita menjalani hidup kita yang penuh pergumulan, persoalan dan sebagainya. Tetapi nanti juga kita akan meraih sorga sampai selama-lamanya. Kenapa? Karena dikatakan orang yang tidak takut akan Tuhan itu akan dilemparkan ke neraka sampai selama-lamanya. Itu sebabnya hiduplah takut akan Tuhan. Jalani hari-hari saudara dengan takut akan Dia, hidup dalam firman-Nya. Kemudian saudara, yang kedua, kita lihat ayat yang ke-6. Kenapa di dalam perjalanan hidup kita harus memilih hidup takut akan Tuhan, apapun situasi, apapun resiko, apapun keadaannya? Kita lihat ayat yang ke-6. Bukankah burung pipit dijual 5 ekor 2 duit? Sungguh pun demikian, tidak seekor pun daripadanya yang dilupakan Allah. Bahkan rambut kepalamu pun terhitung jumlah semuanya. Karena itu janganlah takut, karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Yang kedua yang mau ditegaskan oleh Yesus kepada murid-muridnya, kenapa mereka harus hidup takut akan Allah, adalah sekalipun ada ancaman dan sebagainya, karena ditegaskan, bukankah burung pipit dijual 5 ekor 2 duit? Artinya burung pipit itu murah sekali. Tapi sungguh pun demikian, tidak seekor pun daripadanya yang dilupakan Allah. Burung pipit yang murah yang dijual 5 ekor 2 duit, yang begitu murahnya, itu pun tidak ada yang dilupakan Allah. Apalagi kamu. Ditegaskan di ayat 7, rambut di kepalamu pun terhitung. Karena itu jangan takut, karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Kenapa kita harus hidup takut akan Allah? Karena kita begitu berharga di mata Tuhan, dan Dia tidak akan melupakan kita. Kalau burung pipit pun tidak Dia lupakan, kita pun tidak akan Dia lupakan. Bahkan rambut di kepala saudara pun dihitung oleh Tuhan. Mungkin setiap saudara sisiran ada rambut saudara yang jatuh, tapi saudara tidak tahu. Ataupun mungkin saudara tahu, saudara tidak pernah hitung. Tapi Tuhan berkata rambut di kepalamu pun terhitung. Itu sebabnya pilih hidup takut akan Tuhan saudara, karena saudara tidak akan dilupakan oleh Tuhan. Ada masalah, ada persoalan, ada tantangan, masalah di keluarga, masalah dalam bisnis saudara, masalah dalam pekerjaan saudara, tetap pilih hidup takut akan Tuhan, karena Dia akan menyatakan pembelaannya. Rambut di kepalamu pun terhitung. Allah akan membela kehidupan saudara. Jalani hidup takut akan Tuhan. Itu alasan kedua, karena kita akan diperhatikan Tuhan, karena kita berharga di mata Tuhan. Lalu yang ketiga saudara, di ayat yang ke-8 di sana ditegaskan, aku berkata kepadamu, setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, anak manusia juga akan mengakui dia di depan malaikat-malaikat Allah. Tetapi barang siapa menyangkal aku di depan manusia, ia akan disangkal di depan malaikat-malaikat Allah. Ayat 8 dan 9 ini mau ditegaskan saudara, bahwa bentuk takut akan Tuhan itu adalah pengakuan di depan manusia. Artinya tidak malu mengakui di depan manusia bahwa dia percaya kepada Tuhan, bahwa Tuhanlah juru selamatnya. Artinya juga bahwa dia jadi kesaksian bagi banyak orang. Maka jika orang tersebut atau murid-muridnya atau saya dan saudara, kita mengakui Tuhanlah juru selamat kita, Tuhanlah Allah kita di depan banyak orang, kita menunjukkan, kita menjadi saksi kepada banyak orang bahwa Tuhanlah Allah kita, Tuhanlah juru selamat pembela kita, maka dikatakan bahwa Dia juga akan diakui di depan malaikat-malaikat Allah di sorga.
Yang ketiga, saudara, kenapa kita harus memilih hidup takut akan Tuhan? Di mana yang ketiga ini, bentuk hidup takut akan Tuhan itu adalah kita mengakui Tuhan di depan banyak orang. Kita menjadi saksi di depan banyak orang. Kenapa, saudara? Karena dengan demikian kita pun akan diakui di depan malaikat-malaikat Allah di sorga. Kelak, kita pun akan diakui bahwa kita adalah orang-orang yang hidup takut akan Dia di sepanjang hidup kita. Bayangkan, saudara, jika satu saat kita berdiri di hadapan Allah, dan kemudian Yesus memperkenalkan kita kepada malaikat-malaikat dan mengatakan bahwa inilah orang yang hidup takut akan Allah di sepanjang hidupnya. Bukankah betapa indahnya masa itu nanti, saudara? Dengar, dan itu akan terjadi bagi orang-orang yang takut akan Dia. Puji Tuhan, saudara, kita bersyukur buat firman Tuhan yang telah kita renungkan di pagi hari ini, di mana kita sudah belajar, pilihlah hidup takut akan Allah. Bagaimana cara hidup takut akan Allah? Hidup dalam kebenaran, tidak seperti orang Farisi yang munafik. Hidup dalam kebenaran, hidup dalam kejujuran, hidup dalam integritas, dalam saudara menjalani hidup saudara. Dan juga bagaimana cara kita untuk hidup takut akan Tuhan. Akui bahwa saudara anak Tuhan, tunjukkan bahwa saudara anak Tuhan, dan saksikan bahwa saudara anak Tuhan. Maka dengan demikian, maka yang pertama yang Tuhan tegaskan adalah bahwa orang yang hidup takut akan Tuhan, sorga yang menjadi bagiannya. Karena orang yang tidak takut akan Dia, neraka yang akan menjadi bagiannya. Dan yang kedua, orang yang hidup takut akan Tuhan diperhatikan oleh Tuhan. Karena burung-burung pun Dia perhatikan, apalagi kamu yang jauh lebih berharga. Dan orang yang takut akan Tuhan akan diakui di depan malaikat-malaikat di sorga. Puji Tuhan, saudara. Hari ini saudara akan menjalani hari saudara, bahkan di sepanjang kehidupan saudara. Jalani hidup takut akan Tuhan di tengah-tengah dunia yang menghalalkan dan membenarkan hal-hal yang kadang-kadang tidak benar. Tetaplah hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Di tengah-tengah dunia yang tidak lagi mempedulikan Tuhan, buktikan bahwa saudara adalah anak Tuhan. Tunjukkan saudara hidup takut akan Tuhan, maka Tuhan juga akan menunjukkan bahwa saudara adalah orang yang layak masuk sorga, bahwa saudara adalah orang yang layak untuk dibela, dan bahwa saudara adalah orang yang akan diakui di depan malaikat-malaikatnya di sorga. Puji Tuhan, saudara. Biarlah firman Tuhan ini membangkitkan iman saudara, memberikan semangat baru, sukacita baru bagi saudara dalam saudara menjalani hari saudara hari ini. Kita akan berdoa bersama, saudara. Mari naikkan doa-doa saudara dengan penuh iman. Dan saat ini biarlah firman Tuhan menjadi berkat bagi saudara. Terapkan firman Tuhan, raih janji firman Tuhan dalam hidup saudara. Puji Tuhan, saudara. Tuhan, saudara, saya percaya firman Tuhan yang telah kita renungkan bersama telah membangkitkan dan meneguhkan iman saudara. Dan tiba waktunya saat ini kita akan merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kita akan berdoa bersama. Saya akan menopang saudara di dalam doa dalam segala pergumulan-pergumulan kehidupan saudara. Dan saya juga akan berdoa untuk kegiatan saudara hari ini dan profesi yang saudara lakukan dalam kehidupan saudara. Mari datang kepada Tuhan dengan penuh kerendahan hati. Percaya Dia Allah yang mengasihi setiap saudara. Bapa di sorga, saat ini Tuhan kami datang merendahkan diri di hadapan-Mu. Terima kasih buat kebaikan kemurahan Tuhan atas kehidupan kami. Terima kasih buat firman-Mu ya Tuhan. Terima kasih buat kesempatan ini kami bisa merendahkan diri bersama memohon di hadapan-Mu. Karena kami percaya Engkau Bapa yang baik. Engkau mendengar kami. Dan Engkau Allah yang sanggup campur tangan mengerjakan mujizat di dalam kehidupan kami. Bapa yang baik, saat ini hamba berdoa berkati setiap anak-anak-Mu ini yang sedang mendengarkan renungan pagi dan doa pagi ini ya Tuhan. Engkau yang kiranya memberkati kehidupan mereka satu persatu ya Bapa. Dalam segala aktivitas mereka di sepanjang hari ini, Tuhan yang menyertai. Penyertaan-Mu nyata bagi mereka sehingga mereka akan berhasil dalam apapun yang mereka kerjakan ya Tuhan. Engkau yang menyertai setiap anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba berdoa ya Tuhan, biarlah sukacita Tuhan, damai sejahtera Tuhan memenuhi setiap kehidupan anak-anak-Mu ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, biarlah damai-Mu memenuhi kehidupan mereka dalam mereka melakukan segala kegiatan mereka.
Sukacitamu memenuhi kehidupan mereka dalam mereka mengerjakan pekerjaan mereka, sehingga mereka maksimal dan berhasil. Berkat Tuhan tercurah dalam kehidupan mereka, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa yang baik, biarlah Tuhan yang mengerjakan keberhasilan dalam apa yang mereka kerjakan ya Tuhan. Ketika Engkau mengerjakan keberhasilan, maka Engkau akan memberi yang terbaik. Engkau mengerjakan keberhasilan yang terbaik dalam kehidupan setiap anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa yang baik. Dalam apapun yang mereka kerjakan, beri mereka hikmat Tuhan. Beri mereka hikmat untuk mengerjakan yang terbaik. Berikan mereka hikmat untuk melakukan segala tugas, tanggung jawab dan pekerjaan mereka, sehingga oleh hikmat-Mu yang memenuhi kehidupan mereka, mereka bisa berhasil dalam apapun yang mereka kerjakan yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Dalam nama Yesus, hikmat Tuhan kiranya memenuhi anak-anak-Mu dan menjadikan setiap anak-anak-Mu berhasil dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Bapa yang baik, hamba berdoa, ajar anak-anak-Mu untuk mengerjakan yang terbaik sebagai anak-anak Tuhan. Berkati kami Tuhan, memampukan kami untuk mengerjakan yang terbaik dalam segala apa yang kami kerjakan dalam kehidupan kami. Berkati anak-anak-Mu Tuhan, ajar anak-anak-Mu mengerjakan yang terbaik, mengerjakan lebih dari apa yang dituntut, mengerjakan lebih dari apa yang seharusnya dikerjakan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Bapa yang baik, saat ini hamba berdoa bagi setiap profesi-profesi anak-anak-Mu. Tuhan kiranya memberkati setiap anak-anak-Mu. Berkati mereka sebagai pengusaha, pebisnis. Tuhan memberkati apa yang menjadi usaha bisnis mereka ya Tuhan. Biar Tuhan mengerjakan keberhasilan di tengah-tengah usaha dan bisnis mereka. Berkati usaha dan bisnis anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah dalam keadaan sulit, dalam keadaan berat sekalipun, Tuhan yang mengerjakan keberhasilan dalam usaha dan bisnis anak-anak-Mu ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau yang memberi mereka hikmat untuk bisa membawa usaha bisnis mereka kepada keberhasilan yang dikerjakan oleh Tuhan dalam nama Yesus, sehingga hidup mereka jadi kemuliaan bagi nama-Mu. Usaha bisnis mereka berhasil sehingga menjadi berkat bagi-Mu ya Tuhan, bagi pekerjaan-Mu dan juga bagi banyak orang dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapa yang baik, berkati juga anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai petani. Berkati apa yang mereka tanam ya Tuhan, sehingga mereka akan berhasil dan akan menuai dengan penuh sorak-sorai dalam nama Yesus. Berkati para petani dalam nama Tuhan Yesus. Berkati cuaca, berkati musim demi musim, sehingga mereka bisa berhasil ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati para petani dalam nama Yesus. Berkati juga para nelayan Tuhan yang campur tangan bagi anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai nelayan. Tuhan memberkati pelayaran mereka untuk menangkap ikan ya Tuhan. Biarlah mereka bisa berhasil, Tuhan menjaga melindungi mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus. Berkati semua para nelayan ya Tuhan. Para pedagang juga Tuhan memberkati apa yang mereka perjualbelikan yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Tuhan kiranya memberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus. Berkati para pedagang dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Bapa yang baik, berkati juga para buruh. Tuhan campur tangan, berkati kehidupan mereka. Tuhan menjaga melindungi mereka di dunia kerja mereka ya Tuhan. Tuhan angkat kehidupan dan ekonomi mereka. Tuhan memberkati kehidupan mereka. Berkati, jaga, lindungi anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai buruh ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Bapa yang baik, Engkau juga memberkati anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pegawai, karyawan dalam bidang apapun yang mereka kerjakan ya Tuhan. Tuhan kiranya memberkati kehidupan mereka. Berkati apa yang mereka kerjakan. Berkati mereka untuk mereka dipromosikan
berkati kehidupan mereka, ekonomi mereka berkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan yang campur tangan bagi setiap anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai karyawan dan pegawai. Berkati para PNS ya Tuhan, Tuhan campur tangan, berkati kehidupan mereka. Mereka diberkati oleh Tuhan untuk mengabdi bagi bangsa dan negara ini ya Tuhan. Berkati mereka yang berprofesi sebagai PNS dalam bidang apapun mereka. Jadikan anak-anak-Mu ini jadi berkat bagi kemuliaan nama-Mu. Berkati TNI Polri ya Tuhan dalam mereka menjaga keamanan dan kedaulatan bangsa ini. Ajar mereka mengabdi bagi bangsa ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Yesus, berkati semua anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai TNI Polri dalam nama Yesus. Bapa yang baik, kami juga berdoa buat anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai tenaga medis, para dokter, para bidan, perawat, semuanya juga Tuhan yang memberkati mereka dalam profesi mereka sebagai medis dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati Tuhan, berkati ya Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sehingga kehidupan mereka juga jadi berkat bagi banyak orang-orang yang mereka rawat. Mereka diberkati Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Berkati para dokter, para medis, semuanya Tuhan berkati. Bapa yang baik, bahkan mungkin ada anak-anak-Mu yang saat ini sedang ada dalam kondisi pengangguran, tidak memiliki pekerjaan, padahal mungkin mereka memiliki keluarga yang harus mereka tanggung kebutuhannya. Tuhan, tolong anak-anak-Mu sehingga mereka bisa mendapatkan pekerjaan ya Bapa. Engkau yang membuka pintu bagi anak-anak-Mu untuk mereka bisa mendapatkan pekerjaan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati anak-anak-Mu ya Bapa. Bukakan pintu bagi mereka untuk mendapatkan pekerjaan. Bapa yang baik, berkati anak-anak-Mu yang mungkin sudah pensiun. Tuhan juga yang memberkati mereka, biar sukacita Tuhan, semangat daripada Tuhan tetap memenuhi kehidupan anak-anak-Mu yang saat ini mungkin sudah pensiun dalam nama Yesus. Bapa yang baik, saat ini hamba berdoa, Tuhan kiranya yang campur tangan bagi setiap anak-anak-Mu. Mungkin ada mereka yang profesi mereka belum disebutkan, hamba berdoa Tuhan kiranya memberkati setiap profesi anak-anak-Mu sekalipun belum disebutkan. Tuhan memberkati, Tuhan campur tangan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Bapa yang baik, hamba berdoa buat anak-anak-Mu. Mungkin ada anak-anak-Mu yang sedang sakit. Tuhan campur tangan, kerjakan kesembuhan. Ulurkan tangan-Mu bagi mereka yang sedang sakit, dan kerjakan kesembuhan bagi anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit penyakit. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, nyatakan kuasa-Mu, nyatakan mujizat-Mu, sembuhkan anak-anak-Mu yang sedang sakit dalam nama Yesus. Dan hamba berdoa Tuhan kiranya yang terus memberikan kesehatan bagi anak-anak-Mu dalam nama Yesus, dan beri hikmat bagi anak-anak-Mu untuk tetap hidup dalam gaya hidup yang sehat ya Tuhan, dengan pola hidup yang sehat. Berkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapa yang baik, mungkin ada anak-anak-Mu yang saat ini sedang memikul beban berat dalam hidup mereka. Mungkin ada masalah, persoalan dalam kehidupan mereka, apakah itu masalah ekonomi, masalah di dunia kerja mereka, atau apapun yang menjadi masalah kehidupan mereka. Tuhan tolong, Engkau angkat segala beban dan masalah persoalan anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan yang mengerjakan pertolongan dalam kehidupan anak-anak-Mu. Bapa yang baik, saat ini hamba berdoa, berkati keluarga-keluarga anak-anak-Mu ya Tuhan, menjadi keluarga yang harmonis, menjadi keluarga yang takut akan Tuhan, menjadi keluarga yang ilahi. Suami, istri, anak-anak semuanya takut Tuhan, dan mereka berfungsi sebagaimana seharusnya di tengah-tengah keluarga. Berkati keluarga-keluarga anak-anak-Mu ya Tuhan, menjadi keluarga yang penuh dengan berkat dan damai sejahtera Tuhan, penuh sukacita Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapa yang baik, saat ini hamba berdoa, berkati semua anak-anak-Mu, jadikan mereka berhasil dalam semua yang mereka kerjakan,
dalam nama Yesus. Ajar semua anak-anakmu mengerjakan yang terbaik dalam kehidupan mereka dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Ini doa kami ya Tuhan. Ini seruan kami. Hamba berdoa bagi setiap anak-anak Tuhan. Biarlah kuasa-Mu, mujizat-Mu, berkat-Mu melimpah dalam hidup mereka. Jadikan mereka berhasil. Nyatakan campur tangan-Mu dalam hidup mereka. Biarlah anak-anak-Mu bersaksi dalam hidup mereka ketika Engkau menyatakan pertolongan-Mu, berkat-berkat-Mu dicurahkan, kasih karunia-Mu dinyatakan di dalam kehidupan mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ini doa kami Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan saudara, saya percaya saudara sudah dikuatkan, saudara sudah didoakan, dan saudara sudah mendengarkan firman Tuhan, sehingga saat ini saya percaya iman saudara dibangkitkan, dan percayalah doa-doa kita didengar dan dijawab oleh Tuhan. Puji Tuhan saudara, kalau saudara saat ini rindu berlangganan dengan program ini, program Renungan Pagi dan Doa Pagi ini, silakan lihat tombol subscribe di bawah video ini. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Kalau saudara merasa diberkati melalui program Renungan Pagi dan Doa Pagi ini, dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara, mari lakukan yang terbaik dalam kehidupan saudara, dan jadilah saudara anak-anak Tuhan yang berhasil dan diberkati oleh Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin.